Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Analisis Produksi Sagu di Desa Panggak Laut, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, yang beranggotakan saya sendiri, Yeni Fitriani, rekan saya Putri Sundari, dan Salsabila Putri Andira. Baik, ke materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Putri Andira. Kepada Salsabila kami persilakan. Baiklah, nama saya Salsabila Putri Andira dengan NIM 206222039. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang filosofi dan pengklasifikasian sagu. Yang pertama, filosofi sagu. Sagu merupakan tumbuhan yang termasuk bangsa palem-paleman yang memiliki manfaat di seluruh bagian tubuh tumbuhan, mulai dari daun, batang, hingga akar. Selain itu, sagu memiliki manfaat utama melalui kandungan pati sagu di dalam batangnya yang apabila diolah menjadi tepung sagu dapat dipergunakan dalam proses pembuatan pangan khas. Tanaman ini pada umumnya hidup dan tumbuh di daerah basah atau rawa-rawa dan beriklim tropis. Sagu dapat tumbuh sampai pada ketinggian 700 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Tetapi hasil terbaik sagu hanya bisa ditemukan pada ketinggian 400 mdpl ke bawah. Hal ini menjadi sangat penting karena sagu bertumbuh dan hidup dengan bergantung pada air yang cukup, tetapi pengenangan air permanen juga dapat mengganggu pertumbuhan sehingga menjadi lambat bertumbuh. Yang kedua ada klasifikasi sagu. Secara garis besar, sagu atau bahasa latinnya Metrosylon sp. dibedakan menjadi dua golongan, yaitu sagu yang hanya berbunga dan berbuah satu kali, dan sagu yang berbunga dan berbuah dua kali atau lebih. Jenis sagu di Kabupaten Lingga, yaitu tuni atau runggamanu atau Metroxylon rumpimartius, dan molat atau roe, Metroxylon sagus rodbol. Secara umum, jenis sagu yang mungkin dikembangkan adalah jenis sagu tuni dan jenis sagu molat, karena kedua jenis ini memiliki kandungan pati yang tinggi. Jenis area perkebunan yang dikelola adalah 15.477 hektar, sedangkan potensi lahan perkebunan di Kabupaten Lingga adalah 46.112 hektar, sehingga potensi pengembangan sagu masih terbuka lebar. Teknologi budidaya, pengolahan hasil dan mendekatkan dengan industri perlu dilakukan agar ada nilai tambah dengan keanekaragaman pangannya. Baik, saya akan menjelaskan di poin B tentang sagu sebagai identitas masyarakat Panggak Laut. Sejarah sagu semuanya sudah ada di dalam buku sejarah atau arsip nasional bahwa sudah dikatakan Kepulauan Lingga memiliki hutan sagu. Sebelum itu, Kabupaten Lingga merupakan tempat Kesultanan Johor, Pahang, Riau, dan Lingga. Pada masa Kesultanan atau kerajaan yang memindahkan pusat pemerintahan dari Hulu Riau ke Pulau Bintan dan Lingga pada tanggal 24 Juli tahun 1787. Kerajaan ini diketuai oleh Sultan yang bernama Sultan Mahmud Riyad Shah. Selain itu, beliau bukan hanya menopang di sektor ekonomi yaitu sagu, beliau juga menopang di bagian kebutuhan yaitu pertambangan dan pertahanan benteng. Sagu yang dulunya hanya untuk para rakyat, maka pada masa Kesultanan lebih dikembangkan, bahkan dipasarkan pada tahun 1960 sampai 1966. Bibit sagu berasal dari Thailand Selatan, Siam atau Patani. Pada saat itu Sultan membuka pertama kali industri sagu di hulu sungai yaitu di Kampung Robat pada tahun 1860. Di zaman ini Lingga memiliki puncak keemasan serta mengajukan sawah padi dengan menukar sagu atau rumbia. Dari sagu tersebutlah selain dikonsumsi rakyat juga dikonsumsi sebagai perputaran ekonomi karena dijual ke Singapura, Johor, dan Pahang. Sagu tersebut diolah menjadi bahan siap jadi dan diangkut menggunakan perahu kerajaan. Itu pada zaman kerajaan. Dengan mengekspor sagu keluar, maka rakyat bahkan banyak orang luar mulai meramaikan Lingga.
Seiring dengan zaman, karena menggunakan mesin, satu hari bisa menghasilkan 12 batang sagu. Sagu yang paling efektif yaitu 8-12 tahun. Maka dari sektor dagang mulai berkembang luas pada tahun 2018 dan 2019. Sampai sekarang banyak makanan khas terbuat dari sagu menjadi warisan budaya tak benda. Baik, poin C yaitu pengolahan sagu. Keberadaan sagu menjadi bahan pokok di Kabupaten Lingga sudah ada pada masa Kerajaan Riau Lingga. Di Lingga, tanaman sagu menjadi tanaman budidaya yang sudah turun-temurun. Karena itu, produksi sagu terus berlangsung. Hingga kini, tepung sagu merupakan basis bahan pangan dan penanganan tradisional. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap ini adalah tahap yang paling penting, yaitu tahap rangkaian pengolahan sagu. Tahap ini menjadi sangat penting karena pengaruh terhadap seluruh aspek seperti kualitas sagu dan lainnya. Yang kedua, penebangan pohon sagu. Penebangan pohon sagu yang paling efektif yaitu 8-12 tahun. Yang ketiga yaitu penokokan batang emplur. Sagu yang siap ditokok menjadi batang sagu telah terbelah menjadi dua bagian secara vertikal. Awalnya mereka membuka bagian kulit batang sagu sehingga terlihat dalam batang. Apabila hal tersebut telah dilakukan, maka batang sagu akan dibelah menjadi dua sisi, bagian yang sama besar, secara vertikal dengan alat berupa kapak. Proses ini terus dilakukan sampai emplur dari pohon sagu tersebut habis. Ampas sagu yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak atau babi, sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Yang keempat yaitu pengolahan sagu menjadi bahan pangan. Selain itu, sagu juga bisa diproduksi menjadi tepung sagu dan juga digunakan sebagai bahan pakan. Panen dilakukan oleh petani dengan cara menebang pohon sagu. Waktu yang menentukan panen untuk petani tidak ada waktu yang pasti. Petani hanya melihat ukuran batang. Jika tanaman besar, maka akan siap dipanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sundari dengan NIM 20622172. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu kita akan memasuki proses untuk mendapatkan sapi sagu. Yang pertama yaitu pemilihan pohon yang layak ditebang. Biasanya ukuran sagu yang layak ditebang itu sekitar berusia 8 hingga 12 tahun dengan rata-rata tinggi 10-11 meter. Yang kedua yaitu pembersihan dan pemotongan. Setelah sagu ditebang, kemudian sagu dipotong dan dibersihkan dari daun maupun durinya. Setelah itu potong-potong sagu dengan ukuran kurang lebih 1 meter. Biasanya disebut dengan istilah tual oleh masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu menggolek. Maksud menggolek pada sagu ini yaitu kita melubangi atas dan bawah sagu, kemudian dimasukkan batang besi yang dirancang sedemikian rupa yang berfungsi untuk mendorong sagu keluar dari kebun. Yang keempat, mengupas dan memarut tual. Ini kemudian dikupas kulitnya menggunakan sebilah kapak. Setelah itu dipotong kembali menjadi 4 atau 5 bagian sebelum dimasukkan ke dalam mesin parut. Yang kelima yaitu pencucian sagu. Serbu hasil pemarutan tadi langsung ditampung ke dalam sebuah bak yang biasanya terbuat dari beton. Yang keenam yaitu pembekuan. Air yang keluar dari pipa merupakan sagu yang sudah cair, kemudian ditampung di dalam sebuah bak oleh masyarakat setempat. Yang ketujuh yaitu pengeringan. Sagu yang sudah basah tadi kemudian dikeringkan agar menjadi tepung sagu. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan oven atau dijemur di bawah matahari. Kita masuk ke bagian contoh gambar proses pengolahan sagu. Gambar pertama itu menunjukkan sagu yang sudah siap dipotong yang tadi berusia 8 hingga 12 tahun. Kemudian pada gambar selanjutnya yaitu sagu yang sudah dipotong sekitar 4-5 meter.
Setelah itu, para pekerja sagu membelah sagu menggunakan kampak atau alat tajam lainnya untuk kemudian dihaluskan. Gambar di bawahnya yaitu menunjukkan sagu atau isi sagu yang siap diolah untuk dipisahkan antara isi dan serat. Setelah itu yaitu masuk ke proses penggolekan yang tadi kita bahas, yaitu atas dan bawah sagu dilubangi dan kemudian dimasukkan besi yang dirancang sedemikian rupa, kemudian didorong untuk keluar kebun, biasanya dimasukkan ke sungai untuk diawetkan gitu. Gambar selanjutnya yaitu kulit sagu yang tidak terpakai oleh masyarakat setempat, biasanya dijadikan sebagai biasanya digunakan sebagai titian jalan, sebagai dinding atau kandang ternak, atau juga sebagai kayu bakar. Mesin ini disebut dengan mesin dompling yang berfungsi untuk menggerakkan alat penghalus untuk memisahkan antara isi sagu dengan serat. Gambar selanjutnya yaitu adalah kipas dan penyaringan di dalam olahan. Saat beroperasi, diisi air dan isi sagu ke pipa melalui saring menuju ke penampungan. Gambar selanjutnya merupakan sagu basah. Jika sagu tidak ingin dikeringkan, bisa langsung diambil ke tempat bak yang terbuat dari beton tersebut. Gambar di bawahnya menunjukkan pengeringan sagu dengan oven, tetapi juga bisa digunakan dengan terik matahari. Gambar selanjutnya menunjukkan para pekerja yang menimbang berat sagu. Kemudian sagu sudah siap untuk dijual. Selanjutnya, sagu pendukung kelangsungan hidup. Di Lingga, sagu merupakan salah satu sumber karbohidrat selain umbi-umbian dan beras. Oleh karena itu, keberadaan sagu sangat penting, artinya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Begitu pentingnya hutan sagu bagi masyarakat Lingga, hingga kepemilikan dan proses panen hutan sagu diatur secara adat. Yang pertama, hutan sagu sebagai penyerap karbon. Berdasarkan fungsinya sebagai sumber bahan makanan pokok, maka kemungkinan hutan sagu dialih gunakan sangat kecil, apalagi kepemilikannya diatur secara adat dan tumbuh secara alami seperti layaknya hutan alam, sehingga memiliki peluang sebagai penyerap karbon. Yang kedua, hutan sagu sebagai habitat. Keanekaragaman hayati hutan sagu menyerupai hutan alam yang memiliki berbagai strata pertumbuhan dalam satu hamparan, mulai dari anakan, tanaman yang mulai berbatang, tanaman muda, tanaman siap panen, dan tanaman tua. Masyarakat Panggak Laut memanfaatkan adanya komoditas utama sebagai mata pencaharian dapat dilihat berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga, bahwa lahan yang dapat digunakan sebagai areal pertanian, perkebunan, dan perhutanan ternak dan kehutanan tidak kurang dari 80.000 sampai 197.000 hektar, sedangkan yang telah digunakan atau secara tradisional kurang dari 25% atau 21.610 hektar. Teknologi budidaya atau pemupukan, penyiangan, pemangkasan, dan manajemen hama, pengolahan terpadu karena masyarakat menganggap bahwa tanaman sagu merupakan sampingan tanaman untuk tanah yang dianggap kurang produktif dan tanpa pengobatan. Hasilnya masih bisa diambil. Menanam sagu dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi, karena seluruh bagian pohon sagu seperti daun dan kulit kayu dari daun pelepah dan kulit kayu dapat digunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I keep lost within myself.